وعلى حاجنها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru kita sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati guru kami Ustaz Haji Ustaz Muhammad, para jamaah taklim, Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji atas berkat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bersama-sama masih bernikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dan mereka mengikuti pengajian rutin setiap rasa berbuah. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Al-Quran satu Fatihah wa la hajiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث العامم. لا يهديك رسول الله جاءك بي ذي الكريم تجلى باسم منتكم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, senantiasa marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita
baik nikmat dalam bentuk zahir dan batin. Mudah-mudahan semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis Nabi berbunyi, kana rajulun yudayyinun nas fakana yaqulu li fatah idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'allallah ayatajawaza anna falaqiyallah fatajawaza anhu. Rawahu asy-Syaikhan an Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim datangnya dari Abu Hurairah, sahabat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kana rajulun yudayyinun nas. Ada sejarah seseorang yudayinu yang biasa memberikan hutang. Kalau bahasa sekarang namanya berpiutang. Jadi orang yang berpiutang, artinya orang piutang itu orang yang memberikan pinjaman, ya. Orang yang ngutangin dah. Ada sejarah seseorang yang ngutangin, ya, yang berpiutang kepada manusia. Fakana yaqulu li fata, ketika dia memberikan utang, memberikan pinjaman kepada orang lain, dia berkata kepada li fatah. Fatah itu orang yang diberikan kepercayaan untuk nagih, ya, atau menanyakan tentang piutangnya. Ya mungkin kalau bahasa kita sekarang ya utusan lah, pembantu, ya, pesuruh dan sebagainya. Apa nasihat, apa pesan dari orang yang biasa memberikan utang kepada orang lain? Idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kalau engkau datang kepada seseorang yang utang kepadaku, ternyata tampaknya orang itu lagi kesulitan. Jadi bahasanya lagi atau sedang kesulitan, maka maafkanlah dia. Jadi jangan dipaksa, biarin aja karena memang kondisinya lagi susah gitu. La'allallah ayatajawaza anna. Kalau kita memberikan kemudahan kepada orang tadi, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah memaafkan kepada kita. Beberapa hari kemudian, ya beberapa bulan dan selanjutnya, falaqiyallah fatajawaza anhu. Orang tadi yang biasa ngutangin meninggal karena dia sering memberikan kemudahan kepada orang lain, maka dimaafkan oleh Allah terhadap kesalahan-kesalahannya. Hebat, luar biasa hadis Nabi ini. Banyak hikmat, pemahaman yang bisa kita ambil, dan secara kebetulan hadis ini sahih. Memang di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang kita kaji ini, kalau menurut ulama hadis tidak semuanya sahih. Ini kitab yang kita kaji ini, tidak semua hadis yang ada dalam kitab ini sahih. Tapi menarik, bukan berarti semua hadis yang ada di sini tidak sahih. Ini ladangnya ulama hadis, ketika mengkaji buku di situ bisa distatuskan hadisnya sahih atau tidak gitu ya. Makanya dari awal ketika saya kaji hadis ini, kalau saya bilang sahih memang itu menurut ulama, ya. Kalau saya katakan tidak sahih, ya pun itu menurut ulama. Nah, tidak berdasarkan pemahaman saya sendiri, tidak berdasarkan hawa nafsu. Mantap ini hadis. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim melalui sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis atau paling banyak menceritakan hadis, yaitu Abu Hurairah. Pemahaman yang pertama, dan mungkin kita ambil kesimpulan, bahwa orang itu ketika ngutangin orang niatnya ibadah. Ini awalnya nih. Jadi kalau kita memberikan pinjaman, bahasanya tadi memberikan pinjaman, ngutangin sama orang itu niatnya ibadah. Jangan niatnya pengen maksiat. Apa bedanya ibadah dengan maksiat? Ketika seseorang minjemin orang, ini dalam rangka ibadah, itu ikhlas gitu.
memang niatnya untuk membantu orang, jadi bahasanya niat membantu orang, itu udah ibadah. Tapi kalau udah niatnya untuk mencari keuntungan, itu disebut maksiat. Makanya kalau kita, contoh aja nih, kita minjemin orang 1 juta pada seseorang, kita bilang sebulan lagi kamu kembalikan, tapi kembalikannya jangan 1 juta, ditambahin 100 ribu. Itu udah niat dan perbuatan dosa, maksiat. Maksiat itu. Apalagi yang kita pinjamkan, maka saya nyontohnya bukan orang lain, kita ya. Apalagi orang yang kita pinjamkan dalam keadaan butuh. Bukan untuk poya-poya, beda ya, butuh dengan poya-poya. Memang kita berikan itu, kita berikan pinjaman untuk makan. Untuk ya bahasanya mungkin kalau cara ngaji ekonomi, yang prima gitu, yang primer ya. Yang primer, bukan yang sekunder. Jadi memang betul-betul pokok buat beli beras, buat beli lauk pauk dan sebagainya, itu kan yang primer kan, yang utama gitu. Kecuali kalau ada orang ngutang niatnya untuk piknik, nah ini lain lagi, itu yang udah sampingan sekunder ya. Ini yang utama itu tadi. Jadi kalau ada orang ngutangin niatnya untuk memberikan kemudahan pada orang lain, tidak mengharapkan apalagi minta kelebihan atau riba, ini ibadah gitu. Ini yang pertama nih kesimpulannya. Makanya kalau kita minjemin orang apa saja ya, dalam bentuk duit atau benda dan sebagainya, itu kita niatnya ibadah. Kalau ngaji tasawuf nih, kalau ngaji tasawuf, semakin lama orang ngembaliin utang, itu nilai ibadah sama kita semakin banyak. Hebat ya. Ini ngaji tasawuf, makanya saya bilang bukan ngaji fikih. Kalau ngaji fikih nggak kena begini. Makanya di kantor Batan saya akhirnya diminta juga ngaji tasawuf besok hari Kamis, setiap hari Kamis setiap bulan. Jadi kan pernah saya bilang, kalau ada orang sakit, itu sebetulnya kalau dia kaji lebih mendalam, itu sakit menjadi ladang pahala. Kan pernah saya bilang gitu kan? Orang kalau sakit, kalau dia niatnya itu dia sabar, dia tabah, atau dia ngurus orang sakit, ngurus istrinya, ngurus anaknya, ngurus keluarganya, orang tuanya, itu menjadi ladang pahala. Ini andai kata dia keluarganya nggak diberikan sakit, mungkin dia maksiatnya banyak. Jadi bahasanya memang Allah sudah memporsikan. Jadi pahala banyaknya ini melalui dia membutuhkan mungkin ngurusin orang sakit, gitu. Nah termasuk di sini. Jadi kalau ada orang meminjamkan ya duit atau benda ya, bahasa benda itu umum. Itu sebetulnya kalau ngaji tasawuf, semakin lama orang itu mengembalikan, maka pahala semakin banyak buat kita. Makanya di dalam Islam arti aslinya, kalau minjemin jangan kita yang nentuin. Redaksional Al-Quran, faktubuh itu kalau yang namanya ngutang, yang ingat itu yang ngutang, bukan yang ngutangin. Ini ngaji tasawuf, ngaji fikih kita gabung. Kan dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu redaksional faktubuh sebetulnya adalah yang ngutang, bukan yang ngutangin. Contoh, ada orang minjam duit 1 juta, ya udah nih saya pinjemin. Ketika kita minjemin 1 juta, niatnya ibadah. Jangan kita yang bilang, lu gue pinjemin tapi sebulan aja. Itu sebetulnya nggak sesuai Islam. Islam itu adalah yang kata-kata faktubu itu yang minjem. Saya minjem 1 juta, sebulan saya pulangin. Itu begitu. Jadi yang minjem yang nentuin, jangan yang minjemin. Nah, ini makanya kita akan kaji lebih jauh. Nih hadis makanya dari awal saya bilang hebat begitu. Ini kita gabung antara fikih dengan tasawuf. Tasawuf itu penting, akhlak ya, tasawuf itu akhlak. Makanya kita ingin mendalami ulama sekaliber Imam Ghazali, ya lihat akhlak beliau, lihat tasawuf beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu tasawufnya main gitu. Bukan berarti ulama-ulama sekarang itu nggak bertasawuf, bertasawuf. Kemarin saya ungkapkan, orang tasawuf itu nggak kudu ya, tidak harus tinggal di hutan. Tidak harus tinggal di Gunung Sahara, tidak harus berlusuh-lusuhan, berpakaian dengan lusuh. Tidak. Berdasi bisa bertasawuf.
orang kerja di pertanian, di perkebunan, di bengkel, di kantor dan sebagainya, itu bisa bertasawuf. Jadi tasawuf itu tidak harus berlusuh-lusuhan, tidak harus menyendiri. Bergabung, bergaul dengan masyarakat, kita bisa bertasawuf. Nah ini, jadi ketika kita minjemin orang, jangan kita yang nentuin. Jadi biarkan orang itu yang nentuin. Saya pinjam 1 juta, insya Allah sebulan saya balikin. Jadi dia yang nentuin. Malah kadang yang paling enak anak minjem duit sama orang tua. Kalau anak minjem sama orang tua emang pakai bilangin, "Ma atau Mbak minjem seminggu?" Kagak. Judulnya minjem aja udah. Cerdas anak, karena minta memang nggak dikasih dan nggak boleh. Anak kalau udah nikah, minta sama orang tuanya, sama bapak, sama ibunya, itu dihina oleh Islam. Kita yang udah nikah nih, minta harta sama orang tua kita, mau bapak sama ibu, itu dihina. Jangankan dengan orang lain, dengan orang tua kita sendiri dihina. Cuman yang tadi menarik, anak cerdas, nggak minta, cuman minjem. Bahasanya doang. Akadnya kan minjem, nggak apa-apa. Kembali nih ke hadis. Jadi ketika Nabi berkata seperti ini, bersabda seperti ini, tujuannya ketika kita ngutangin orang, itu niatnya ibadah. Jangan niat maksiat. Niat maksiat itu tadi, mencari keuntungan, mencari riba. Kalau kata dia, udah kamu saya pinjemin sebulan. Ternyata sebulan, ini nggak pakai lebih nih. Ketika sebulan dia tahu ini orang kagak mampu ngembalin sebulan. Kan namanya licik ya. Ada namanya licik kan? Ada orang minjem 1 juta. Dia kasih, nih saya pinjam 1 juta sebulan. Dia nggak lebihin. Kenapa? Dia tahu ini orang nggak mampu mengembalikan sebulan. Ternyata ketika sebulan dia nggak mampu mengembalikan, dibilang, ya kamu sebulan juga belum mulangin. Akhirnya besok kalau mau mulangin lebihin. Itu disebut namanya sudah niat bermaksiat, akhirnya terlaksana mengaplikasikan niat itu. Itu dosa. Niat jelek itu udah dosa. Apalagi tadi dia mengambil keuntungan, melebihkan, itu udah bunga ya. Ya mungkin bahasa populernya rentenir, udah itu dosa. Makanya yang menarik begini, kalau kita ngutangin orang, ini bahasa hadis di sini, kalau kita ngutangin orang, itu pertama kita dulu niatnya ibadah, niatnya nolong orang, gitu. Yang kedua, kalau ada orang ngutang sama kita, bukan yang dia minjem berapa aja kita kasih, enggak. Kita lihat dulu, kalau ada orang ngutang sama kita nih, kita tahu dia kalau ngutang banyak-banyak, dia susah ngembaliin. Bisa jadi bukannya susah, kagak ngembaliin. Kita jangan kasih semua. Dia minjem 5 juta, kita tahu dia nggak punya kerjaan. Profesinya apa istilahnya? Yang nggak punya kerjaan apa kalau ngangguran? Kita tahu kita minjemin 5 juta bisa kita pinjemin, cuman dia ngembaliinnya bukannya susah lagi, bisa jadi kagak bisa ngembaliin. Itu jangan kita kembali, jangan kita kasih 5 juta. Kita tahu. Kita kasih berapa? 1 juta. 1 juta juga udah bagus banget gitu. Jadi jangan kita, bahasanya dalam bahasa Nabi ini, jangan nanti kita timbul maksiat. Ketahuan emang udah orang kagak mampu. Maksudnya mana kalau kita minjemin gede-gede dia nggak bakal bisa ngembaliin. Kita kasih gede juga, akhirnya kita jadi gedeg sama dia, kita benci sama dia, dia juga ditagih kan marah, cekcok dan sebagainya. Itu disebut namanya kita itu harus cerdas. Jadi cerdas, ada orang ngutang, lihat dulu. Makanya saya setuju sekali, cocok sekali. Kalau ada kawan-kawan kita sekarang nih, kalau ingin beli sepeda, beli motor, beli apa dan sebagainya, sistem kredit itu bagus. Bagus. Beli rumah, kredit bagus. Kalau yang hartanya banyak silahkan beli daf'atan wahidah, konten. Tapi kalau yang duitnya nggak ada, hartanya nggak ada, dicicil, bagus, nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang mengkredit, kan nggak langsung dikasih begitu aja. Dicek dulu, disurvei dulu, gitu. Dia kerja di mana nih? Dia punya toko apa? Punya perusahaan apa? Lah kalau kerjaan nggak ada, harta nggak ada, mau kredit aja, iya sebulan 2 bulan jalan, selanjutnya bentar akhirnya timbul perpecahan, timbul ya luar biasa lah. Makanya itu bukan berarti pelit ya, bukan, itu namanya faktubuh, jelas ya. Jadi bahasa tadi bukan berarti kalau ada orang minjem ya kita kasih aja, bukan, lihat dulu.
Makanya begini, kalau Romani dia minjem banyak, kita nggak bisa ngasih sedikit, kita bagi aja, itu bagus. Kenapa? Bukan berarti kita pelit, tapi akan timbul nanti ya perselisihan gitu. Maksudnya begini, jadi dua pihak. Yang minjemin niatnya ibadah, juga jangan ngambil keuntungan gitu. Yang minjem boyo tahu diri juga gitu. Harta nggak ada, pekerjaan kagak ada, minjem banyak-banyak, emang enak banget sih minjemnya, cuman kan gantinya apa masalahnya nanti, konsekuensinya masalahnya kalau ampe dia mati, yang minjem nih belum terlaksana, belum tertunaikan, belum dilunasin, itu kalau dia punya harta warisan nggak boleh dibagi kepada ahli warisnya, beresin dulu utangnya. Itu kalau dia punya harta warisan. Kalau kagak punya, kalau kata anak ya, kalau kata bininya keblangsak, ya kan? Ditinggal mati juga, ditinggalin utang juga. Kalau ditinggalin harta warisan mendingan dikit. Makanya nggak boleh dibagi dulu harta warisan sebelum ditunaikan kewajiban-kewajiban dia, termasuk utang tadi gitu. Dan nggak boleh ngutang itu niat dibebasin. Ngutang sama dia, ngapa? Ntar gua habis ngutang sama dia minta bebasin. Kagak boleh, itu udah niat jelek gitu. Ini menariknya hadis ya. Jadi kata Nabi, kalau ada orang yang ngutangin orang niatnya untuk ibadah gitu. Nah ini diantara contohnya. Ketika dia ditagih atau ditanyakan atau ditegur, ternyata dalam keadaan sulit. Mu'siron itu sedang ya. Kalau cara ngaji sorof itu masdar ini, asara yu'siru mu'siron. Jadi kata-kata mu'siron itu sedang sulit gitu. Artinya apa? Ini orang berarti suatu saat dalam keadaan senang gitu, dalam keadaan punya. Tapi suatu saat ketika lagi ditegur, lagi ditanya dan sebagainya dalam keadaan sulit, jangan gitu, jangan dipaksa. Tapi kalau ini bahasanya adalah sedang ya, atau lagi sulit. Tapi kalau dalam suatu saat dia mampu, ya dia wajib mengganti gitu maksudnya. Nah ini kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir begini. Kalau kita memberikan kemudahan kepada orang lain, cepat atau lambat Allah akan membalas perilaku kita. Itu udah rumus. Kalau kita suka membahagiakan orang lain, Allah akan membalas kepada makhluknya untuk memberikan kasih sayang kepada orang yang berkasih sayang tadi. Contoh, kita sayang sama anak, Allah akan memberikan balasan kasih sayang kita. Contoh, kita sayang sama anak, yang balas sayang itu bukan berarti anak. Kita sayang sama fakir miskin, sayang ya, kita sedekah, itu bukan berarti fakir miskin yang akan membalas sedekah kita. Siapa yang membalas? Allah, zat yang maha mengatur. Itu udah rumus. Orang, cari ini wong Jawa loman, bahasa orang Jawa apa? Dermawan. Orang dermawan ketika dia memberi kepada fakir miskin, dalam waktu bersamaan dia pasti diganti apa yang dia berikan kepada fakir miskin. Yang ganti bukan fakir miskin, bahkan gak boleh. Contoh, kita ngasih pada fakir miskin, ini gue sedekah sama lu, tapi besok lu sedekah sama gue, kan gak boleh, malah begitu. Ketika kita sedekah sama fakir miskin, ketika kita sedekah kepada anak yatim, ini lebih spesifik lagi nih, lebih khusus, anak yatim. Saya lebih cenderung memberi sedekah itu kepada anak yatim ketimbang fakir miskin. Kepada fakir miskin itu sebab orang udah balik, laki perempuan dikatakan fakir miskin juga. Tapi kalau anak yatim batasannya sebelum balik, berarti kan masih bocah. Lah kayak kita nih, bapak-bapak kita yang udah kagak ada, kan kita nggak disebut anak yatim. Jadi yatim itu sampai balik doang. Tapi kalau fakir miskin, kadang-kadang udah aki-aki disebut fakir miskin. Lo itu buktinya kadang-kadang tukang minta-minta, ngaku-ngaku nenek-nenek, kakek-kakek dalam keadaan fakir miskin, minta sedekah, padahal dihina oleh Islam. Makanya di dalam fikih, bahkan saya ini sering katakan, kalau kita mau sedekah kepada anak yatim atau kepada fakir miskin, lebih diutamakan kepada yatim. Makanya di antara golongan 8 yang berhak menerima zakat, yatim gak ada. Kenapa? Pertama, yatim itu mulia. Yatim itu mulia. Makanya kalau anak yatim jangan diajarin jadi minta-minta. Itu dihina oleh Islam. Anak yatim ini kita rawat, kita bimbing. Jangan dibacain doa doang.
Ada anak yatim, kita doain mudah-mudahan ya kamu selamat hidup di dunia akhirat. Kita kasih duit kagak, kita kasih benda kagak, diusap-usap kepalanya doang. Anak yatim itu mustajab doanya. Kenapa? Sebab anak yatim belum balik. Nah, nggak ada anak yatim sejarah umur 20. Orang umur 20 ngaku anak yatim, kita teblang. Yatim itu belum balik. Gitu. Kalau udah balik bukan yatim, gitu. Statusnya apa? Berubah jadi fakir miskin. Makanya tadi anak yatim keistimewaannya itu karena dia doanya mustajab, bisa bilang karena belum balik. Yang kedua, itu anak yatim bisa jadi kadang-kadang anak yatim kaya. Oke? Ya, jelaskan ya. Kadang anak yatim kaya. Kita jangan melihat hartanya, ngelihat statusnya. Jadi jangan bilang begini, anak yatim kaya-kaya dirawat. Kita ngerawat dia bukan karena kita pengen kasih duit, pengen kasih harta, bukan. Ada apa? Perlu bimbingan. Karena orang tuanya nggak ada, itu. Jadi jangan ngelihat karena miskinnya, jangan lihat karena hartanya, ngelihat karena statusnya. Orang yang sudah kehilangan bapak gitu. Kalau saya mau contohkan paling jelas nih, tapi jauh nih contohnya nih. Orang perempuan kalau men itu masuk masjid kagak boleh. Dia mau ngapain aja kagak boleh. Kecuali cuma liwat doang. Itu juga kalau nggak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain sih kagak boleh lewat masjid. Apa hikmatnya? Oke lah, mungkin tahun 70 ke bawah, apalagi pada zaman sahabat, apalagi pada zaman Nabi, itu yang namanya darah men, orang perempuan, kemungkinan besar potensinya untuk bisa netes. Kan najis. Tetapi untuk tahun 80-70 kesini, sampai zaman sekarang yang modern ini, semua orang perempuan yang lagi main bisa pakai softtek. 99,9% nggak netes darahnya. Ya kan? Kagak netes. Kalau dulu dikhawatirkan netes, nggak boleh masuk masjid. Sekarang tidak dikhawatirkan sama sekali dah, nggak bakal netes. Tapi bukan ketika dia sudah tidak ada kemungkinan netes tetap jadi boleh, enggak, tetap kagak boleh. Bukan karena darahnya, akan tapi statusnya. Nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh duduk di masjid dan sebagainya. Itu bukan karena takut, bukan karena najis sama darahnya, sama statusnya. Sama tadi anak yatim begitu juga. Bukan karena anak yatim orangnya kaya, jadi nggak perlu kita bimbing, tetap kita bimbing. Bukan karena dia punya duitnya, bukan karena punya harta, akan tapi status yatimnya. Makanya ya saya mendukung banget ya kalau ada kawan-kawan kita secara umum nih semua yang sayang sama anak yatim, lebih mulia sayang kepada anak yatim ketimbang sama fakir miskin. Khawatir saya bilang kalau orang fakir miskin jadi ngaku-ngaku fakir miskin jadi profesi. Hidup nggak mengharapkan sedekah itu nggak boleh. Jadi ngeluh. Makanya fakir miskin itu yang rendah diri haram dalam Islam. Islam itu menghina orang yang rendah diri. Kita harus optimis. Itu namanya rendah hati. Gitu. Kalau rendah hati boleh dan bagus, tapi kalau rendah diri nggak boleh. Contoh nih, kalau kadang-kadang ada orang minta-minta, saya orang nggak punya, saya orang miskin, tolong beri dan sebagainya, saya nggak punya apa-apa. Itu dihina oleh Islam. Jadi bangga dengan kemiskinannya, bangga dengan kefakirannya. Yang begitu jangan makanya dari awal dulu saya bilang ketika pemerintah melarang orang minta-minta di perempatan jalan, di lampu merah, itu tepat itu. Nggak boleh kita ngaku miskin, nggak boleh ngaku fakir, nggak boleh. Dibalik, tapi kalau untuk yatim, itu kewajiban kita. Kalau yatim itu kewajiban kita. Bukan sunnah. Membimbing anak yatim itu bukan sunnah, wajib. Ini RW 2 nih. Ada anak yatim, sekampung atau se-RW 2 enggak ada yang ngurus, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Kalau fakir miskin urusan belakangan. Ntar waktunya zakat kita kasih, tapi kalau yatim, bahkan kalau yatim bagusnya jangan dari zakat. Yatim itu kasih ya, kita kasih jangan dari zakat. Dari apa? Dari sedekah. Ini makanya ada istilahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pengikut atau penyebar mazhab Hambali.
itu orang yang eh, membimbing anak yatim, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang membimbing anak yatim itu keberkahannya bukan untuk di akhirat aja, di dunia kelihatan. Tapi dibalik, kalau dia menghimpun, mengumpulkan harta anak yatim nggak beres, bukan di akhiratnya kelihatan, di dunia kelihatan. Jelas? Jelas kan ya? Orang punya yayasan, saya umum ya, kalau saya tegas nih, masalah yayasan apa aja, ini kita memegang harta anak yatim. Kalau kita beres, berkahnya bukan di akhirat doang, di dunia berkah. Tapi kebalikan, cara ngaji usul fikih mafhum mukhalafah, kalau kita menghimpun harta dana anak yatim kagak beres, bukan di akhirat doang balasannya, di dunia kelihatan. Ini artinya wajib, tapi kita hati-hati. Hebat kan, pahalanya besar, tapi dalam waktu bersamaan ujiannya juga besar. Kewajiban buat kita itu. Jadi lebih dikedepankan kita merawat anak yatim ketimbang fakir miskin gitu ya. Kan nggak ada saya yatim. Kalau umurnya masih di bawah balik sih masih mendingan, kalau udah di atas balik bukan anak yatim udah. Ini motivasi aja ya, motivasi buat kita. Ya tadi ini, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni orang yang sayang seperti tadi. Gitu. Orang yang punya hutang dibebasin, orang yang punya hutang biarin dah sampai dia ada aja. Itu udah hukumnya. Jadi bahasanya hukum orang memberikan kasih sayang, pasti Allah akan kasih sayang juga. Sama, kalau kita sedekah sama orang 1000, itu ada balasan yang 1000 itu kepada kita. Tapi bukan berarti dalam bentuk materi aja, belum tentu. Loh kalau kita sedekah 1000 perak, pengen ngarepin balasan dari tanggal 1 sampai tanggal 7, ini mana balasan ini? Padahal balasan itu bukan berarti harus dalam bentuk materi. Banyak balasan ya. Balasan itu diantaranya kita semakin mantap ibadah nih, kayak kita begini nih. Semakin mantap kita ibadah itu tanda bahwa kita pernah berbuat baik, itu ada balasannya dan tidak harus dalam bentuk materi ya. Keyakinan, keimanan itu salah satu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan kalau ada yang dipertanyakan. Ya silakan, jalani. Baik. Ya, baik. Itu di dalam redaksional Al-Quran. Jadi bahasanya, kalau orang berbuat baik, maka kebaikan itu buat dirinya sendiri. Dibalik, apabila dia berbuat jahat, sebetulnya dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. In ahsantum, kan gitu ada redaksional Al-Quran kan. Li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, sekarang begini, saya teruskan. Jadi bahasa begitu ya. Orang berbuat baik sebetulnya sedang berbuat baik untuk dirinya. Kalau dia berbuat jahat, sedang berbuat jahat untuk dirinya. Tapi kalau kita tarik kesimpulan untuk masalah sebab akibat, itu tidak semua di dalam kejadian di dunia ini serba sebab akibat. Jadi tidak semuanya ada sebab akibatnya. Contoh, kenapa Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah? Makanya penting ya kita kaji sejarah-sejarah para nabi. Yang maksud saya tadi Pak Haji Jalani itu betul ya, ada sebab akibatnya. Tapi bukan berarti semua itu ada sebab akibat. Kadang ada sesuatu tanpa sebab. Ini yang pernah terjadi pada zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Sejarahnya begini. Pada zaman Nabi Isa, artinya pada zaman Isa sebelum lahirnya Nabi Isa, itu masyarakat sedang hebat-hebatnya menandakan setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Jadi setiap nabi diturunkan oleh Allah itu ada pengaruhnya, ada sejarahnya.
Makanya saya ngambil yang ke Nabi yang wajib kita percaya yang ke-24 aja dulu dah nih. Itu Nabi Isa, sebelum lahirnya Nabi Isa, itu masyarakat sedang, pokoknya segala sesuatu itu terjadi ada sebabnya gitu. Kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin terjadi. Pokoknya semuanya mengandalkan akal. Jadi tidak akan terjadi suatu akibat kecuali ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengkikis, ingin menghilangkan pemahaman sebab akibat. Di antaranya Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Itu hikmat yang paling hebat. Cuman kalau bahasa kita, tuh buktinya gitu. Tanpa ayah lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang dikemukakan oleh Dr. Buti, Dr. Said Ramadan Al-Buti dari Syria. Alhamdulillah beliau masih hidup sekarang. Dalam kitabnya Kubrul Yaqiniyatil Kauniyah. Saya kebetulan 4 tahun kaji kitab itu. Ya cuman kita bilang nggak hafal aja. Itu sampai ketika kita bicara masalah nabi-nabi, itu ternyata Nabi Isa begitu. Bukan berarti secara kebetulan Nabi Isa lahir tanpa ayah gitu ya. Terus Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Itu bukan serba kebetulan, itu semuanya ada proses. Termasuk Nabi Isa tadi gitu. Makanya Islam menganggap zolim kalau ada orang yang menyembah Nabi Isa. Menungso juga, manusia juga beliau, masa disembah gitu. Makanya zolim, dianggap zolim orang yang menyembah Nabi Isa. Udah, jadi kembali ke tadi. Untuk yang tadi memang ada istilahnya sebab akibat. Orang berbuat baik ada balasan kebaikan, orang berbuat jahat ada balasan kejahatan. Sebab yang ngatur itu adalah pencipta semua makhluk Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal ini saya ambil istilahnya kesimpulan yang menarik. Jadi kalau Islam itu tidak semuanya berpatokan kepada sebab akibat, tidak. Berpatokan kepada apa? Kepada keimanan. Ini salah satu Isra Mi'raj kan gitu. Ada orang sampai ke sono sebabnya karena dia naik pesawat gitu. Tapi kalau kita bahas masalah Isra Mi'raj dengan akal, mentok. Harus dengan keimanan. Itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu bukan melalui akal, akan tapi melalui keimanan. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang pertama ini kalau kita punya utang gitu sama orang dulu gitu ya. Itu kalau kita ingat wajib ditunaikan, wajib dibayar. Wajib dibayar, tidak cukup dengan taubat. Harus kita tunaikan. Andai kata orang itu yang ngutangin kita udah meninggal, tetap wajib kita ganti. Gantinya bagaimana? Kita cari, kita telusuri keluarganya, gitu. Andai kata kita telusuri keluarganya, ya secara usaha maksimal, nggak ketemu juga, itu kita taruh di masjid, di musola, di yayasan, tapi bukan sedekah kita, gitu. Itu seakan-akan kayak kita naruhin duit dia aja, kita naruhin harta beliau aja, orang yang ngutangin kita, gitu. Ya ini. Jadi bahasanya tidak cukup kita bertobat kepada Allah, kan, tapi kita tetap harus menunaikan kepada yang ngutangin kepada kita. Bahkan bukan hanya masalah utang, kita punya salah nih, kita punya salah sama saudara kita, sama teman kita dan sebagainya. Belum sempat kita maaf ternyata udah mati. Bisa kita minta maafnya bagaimana? Ya kita doain aja udah. Dan nggak perlu datang ke kuburan. Kan bisa jadi kita nggak tahu kuburannya. Pas kita dengar, sana udah meninggal. Kita ingat, wah saya pernah berbuat salah sama beliau, cuma belum sempat minta maaf, ya kita doain. Itu teorinya. Gitu, ya. Terus yang kedua masalah asuransi. Di dalam kajian fikih, ini memang beda pendapat ya. Kalau fikih itu namanya al-paham. Paham itu namanya pemahaman kan. Yang namanya pemahaman ya, jangankan kita ada 50 orang, kita 2 orang aja udah pasti beda pendapat. Makanya masalah asuransi seperti itu juga.
tapi saya berpatokan kepada pendapatnya Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi asuransi itu ada dilihat dulu asuransi apa gitu. Kalau kita punya kendaraan, kita punya rumah dan sebagainya, itu diasuransikan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk masalah kematian itu haram diasuransikan. Asuransi jiwa. Oke lah, sekarang kita miskin. Siapa sangka? Nggak mustahil. Setahun 2 tahun kita justru orang kaya. Dibalik, sekarang kita kaya. Nggak mustahil 2-3 tahun jatuh miskin. Makanya kalau asuransi bukan berarti semua asuransi jadi boleh, enggak. Lihat dulu. Kalau masalah harta bagus diasuransikan. Kita ada ijabnya, ada akadnya gitu. Tapi kalau masalah kematian maksudnya jiwa gitu ya, nggak perlu diasuransikan. Dan itu seakan-akan kita nggak pede. Kan ada asuransi. Kan seakan-akan kita nggak pede, nggak percaya diri. Itu maksud saya seperti itu. Ya silakan. Gimana? Baik. Itu yang saya maksud saya tentang masalah thariqah ya. Di beberapa kesempatan, termasuk nih di kantor Batan kan baru mulai masalah tasawuf ya. Itu ngaji tasawuf itu harus ada pendampingnya. Jangan kita baca atau ngaji tasawuf membaca dengan sendiri. Bisa-bisa kejebak kita. Itu penting. Makanya istilah tasawuf itu ada namanya mursyid. Mursyid itu pembimbing. Sebab kalau kita ngaji tasawuf tanpa pembimbing, ntar akhirnya, ya maaf bahasa kasar saya nih, orang itu nggak ada yang benar kecuali kita. Kan ada istilah nanti wahdatul wujud. Jadi dia doang kepada Allah udah. Jadi seakan-akan dia sama Allah itu sama, selevel. Ya kalau dia sama Allah selevel, lah berarti makhluk Tuhan yang lain udah nggak ada apa-apanya. Nah, yang saya maksudkan tadi, jadi ketika kita bertoriko apa aja banyak dan itu bagus ya. Selagi kita ada mursyidnya, selagi kita ada petunjuk, At-Tijaniyahnya, Asyaziliyahnya, Al-Qadiriyahnya, Naksabandiyahnya dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, bagus. Yang penting harus ada mursyidnya, ada pembimbingnya. Nah, termasuk tadi, kalau saya memahami ya, kalau untuk masalah hutang atau masalah salah, itu tidak bisa kita melakukan ibadah yang lain kecuali kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Kita minta maaf dulu sama yang bersangkutan selagi masih hidup ya. Contohnya begini, kita salah sama orang nih, kita gengsi nggak mau minta maaf, akhirnya kita puasa sunat atau kita sholat sunat sebagainya, itu tidak akan tertutup, mau tidak mau minta maaf dari yang bersangkutan. Apalagi tadi kalau yang bersangkutan sudah mati, ya mau kemana lagi emang kecuali kita doain beliau gitu. Nah, jadi yang saya maksud ini menarik ya, untuk masalah tasawuf itu, masalah thariqah itu harus ada mursyidnya, harus ada penunjuknya. Sebab salah-salah kebablasan. Makanya kita kenal mungkin sejarahnya saja ya. Ada Syekh Jenar itu kan ada. Syekh Siti Jenar itu bukan Siti, itu bukan perempuan, laki itu. Si Siti Jenar yang kehidupannya itu berbarengan dengan Wali Songo, itu orang hebat, pinter. Cuman ada pemahamannya yang berseberangan gitu. Banyak ulama-ulama. Nah mungkin kalau bahasa saya tadi kan agak perhatian juga kan, apa istilahnya, perhatian tentang masalah tasawuf. Kalau untuk selamat, kajilah buku-buku seperti Imam Ghazali, itu yang selamat. Makanya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ini ilmiah ya. Saya kemarin belum lama ceramah, ya kayak kita gini, kajian begini di kalangan ormas ya, tapi nggak saya sebutin lah ormas apa. Saya bilang aswaja ahlu sunnah wal jamaah itu ciri khasnya kalau berpikir patokan pada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau berfikih, kalau bertasawuf
Itu diantaranya adalah Imam Al-Junaidi. Kalau berpatokan kepada imam ini untuk masalah tasawuf, berarti termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di antara yang mengembangkan pendapat atau torikoh ini adalah Imam Al-Ghazali. Makanya banyak kawan-kawan bertanya, Pak Ustadz saya pengen baca buku tasawuf karangan siapa? Saya sebutkan Imam Ghazali. Kalau kitabnya Ihya Ulumuddin kebangetan gede, baca aja yang kecil-kecil. Atau kadang-kadang pendapat Imam Ghazali itu diringkes gitu. Kalau rumahnya Ihya kegedean, nyari buku Imam Ghazali repot, udahlah kita cari guru aja udah. Jangan baca sendiri. Khusus untuk tasawuf ya. Kalau fikih boleh, tapi untuk tasawuf kudu bahasanya harus ada mursidnya, pembimbingnya. Ya, jadi itu termasuk yang mengembangkan torikoh-torikoh yang tadi. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali dan sebagainya. Kan yang membuat fondasi aja, tapi yang menyebarluaskan itu diantaranya tadi seperti Imam Yazid Al-Bustami, kemudian Al-Junaidi dan sebagainya, Imam Al-Ghazali gitu ya. Itu mengembangkan. Seperti sama lah, seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu beliau yang membuat kerangka, tapi yang menyebarkan, yang menjabarkan itu diantaranya Imam Nawawi atau yang populer lagi Imam Ar-Rafi'i gitu. Seperti kitab mazhabnya Imam Hambali itu yang menyebarluaskan adalah Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi membuat kerangka tapi yang menyebarkan ada ulama-ulama lagi. Nah ini khusus masalah tasawuf aja ya. Jadi khusus masalah tasawuf, kalau bisa jangan baca sendiri. Mungkin bapak-bapak saudara mungkin pernah dengar ada orang ngaji tasawuf sendiri, akhirnya bukannya dia bener, stres. Bener-bener ini. Di mana aja banyak orang ngaji tasawuf, nggak pakai guru, nggak pakai mursid, akhirnya bukannya benar malah stres. Ya sebab apa? Dia patokannya tadi. Pokoknya urusan dia berhadapan kepada Allah saja. Makanya kadang-kadang orang tuanya udah nggak dihormatin, temennya nggak dihormatin, tetangganya apalagi. Itu tadi istilah saya bilang, tidak ada yang benar kecuali dia aja. Sebab dia itu sudah menyatu, wahdatul wujud. Dia sudah menyatu fisiknya, batinnya kepada Allah saja. Gitu, ya, jadi bagus juga sih masalah torikoh ya itu tadi. Cuman torikoh apa saja lah tadi, Asaziliyah, At-Tijaniyah, Al-Qadiriyah, An-Naqsabandiyah atau Al-Qadiriyah, An-Naqsabandiyah, semacam Nahdlatul Ulama itu kan patokannya pada Qadiriyah, Naqsabandiyah. Itu harus ada mursyidnya, harus ada pembimbingnya. Demikian kajian kita. Mari kita tutup dengan doa. Terlebih dahulu baca Ummul Quran Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.